Izin Guru matikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sejahtera untuk kita semua. Siang-siang, Pak. Masih semangat kan? Masih. Tadi pelajaran apa ya? Biologi. Tadi Pak Guru itu lama keluar ya? Tadi masih ada penjelasan. Nah, semangatnya kalian, semoga dengan hari yang semakin siang pun semangat juga mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Siap? Semangat? Siap. Mantap. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita mulai dengan doa. Dan doanya, Pak Guru minta Fikar yang mimpin. Silakan Fikar. Sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Fikar. Sebelumnya, Pak Guru ingin tahu, kalian sudah mengenal baik tidak apa itu bimbingan kelompok? Belum Sudah pernah dengar, hanya belum tahu artinya. Belum paham. Oke ya. Pak Guru jelasin sedikit. Bimbingan kelompok itu merupakan salah satu kegiatan layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling. Ya, selain bimbingan klasikal dan konseling individu yang bersifatnya individu. Adapun kegiatan di dalam bimbingan kelompok bertujuan membahas topik atau masalah yang lagi aktual, lagi viral, lagi in, hangat ya, di dalam kehidupan sosial kita. Sosialnya kalian ya di sekolah ini, ya. Setelah keluar dari sekolah ya kita kembali ke masyarakat, ya termasuk ke rumah. Sekali ada topik yang kali ini ingin kita bahas, yaitu topik tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Adapun tujuan bimbingan kelompok itu sendiri, ya, agar kalian berani mengungkapkan pendapat, ya, berani bicara di hadapan umum. Dengan kegiatan ini kita latih, ya, berani mengungkapkan ide, gagasan, pandangannya kalian, ya, seperti itu. Baik, di sini peran Pak Guru itu sebagai pemimpin atau ketua kelompok. Kalianlah yang menjadi anggota kelompok. Adapun waktunya yang Pak Guru alokasikan yaitu 45 menit. Untuk itu sebisa mungkin kita memanfaatkan waktu 45 menit ini sedikit agar menjadi bermanfaat. Sehingga Pak Guru harapkan kalian dapat menyampaikan, ya, pikiran kalian dengan sukarela, ya, terbuka pastinya, ya. Nah, jangan khawatir ya, keterbukaan ini kan juga tentu ada batasannya. Mana hal yang tidak ingin kalian sampaikan ya berusaha, tapi hal-hal yang sudah disampaikan itu menjadi konsumsi kita sendiri atau bersama di dalam kelompok itu. Sehingga jangan sampai keluar bocor, ya, atau jangan kita menjadi pribadi yang ember. Oke ya. Nah, tujuan dari topik etika pergaulan dengan teman sebaya pada bimbingan kelompok kita hari ini, yaitu agar kalian semua dalam pergaulan tuh lebih beretika, ya. Karena Pak Guru ya sendiri tuh, ya, dalam pergaulan ada itu yang mudah sekali
memanggil nama temannya dengan nama apa, nama kakek ya, atau nama hewan ya, ya. Nah, sebenarnya hal semacam itu dihindari, dan gimana sih seharusnya kita beretika dalam pergaulan, itu nanti akan kita bahas. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, aplaus dulu untuk kita semua. Yang dua tangannya. Biar semakin menghangatkan lagi, kita bermain game ya. Ini aku. Gamenya Bapak sudah pilih ya gitu ya. Namanya angin berhembus. Pak Guru berikan contoh ya. Ya. Nanti tinggal kalian ikutin. Gampang-gampang kok ya. Ya, angin berhembus. Berhembus kemana? Siapa yang berinisial W, maka kalau memang benar dia memberi tanda atau ekspresi dengan hormat. Bisa? Bisa, Pak. Jadi aku ulang ya, angin berhembus, ekspresinya juga ya, lebih lentur ya. Berhembus kemana? Nah, nanti sambil kita sebut beramai-ramai, berhembus, Pak Guru sebutkan berhembus ke orang yang menyukai voli misalnya. Nanti kalau memang benar seperti itu, tinggal hormat. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Oke. Mari 1, 2, 3. Angin berhembus, berhembus kemana? Berhembus ke yang punya pacar. Tidak ada ini. Iya. Serius nih? Iya. Wah, luar biasa. Nah, oke, kita coba lagi. Angin berhembus, Berhembus kemana? berhembus ke orang yang berinisial M. Benar nih, di antara kalian hanya Marieta yang Ya. Ya. oke ya. Oke, terima kasih atas kejujurannya kalian. Nah, sekali lagi ya. Ya. Angin berhembus, Berhembus kemana? berhembus ke orang yang suka pelajaran matematika. Wih, biasa ya. Benar-benar cocok. Nah, kalian tadi. Oke ya. Nah, permainannya segitu dulu. Pak Guru harapkan bisa lebih mencairkan suasana ya. Ya. Makanya kalian kan bilang Pak Guru harap ya tidak ada lagi rasa itu ya. Ya, Pak. Oke. Nah, pada topik kita kali ini tentu kan kita harus ada tujuan ya, sehingga jelas nih arah kegiatan kita. Jadi tujuan yang ingin kita harapkan bersama yaitu agar, sekali lagi ya, bagus sampaikan, agar di dalam pergaulan kita lebih beretika ya. Etika itu terkait norma-norma, nilai-nilai yang berlaku ya. Misalnya norma agama, norma sopan santun, norma sosial, norma dan sekali. Oke kan. Selanjutnya sebelum kita memasuki kegiatan, tentu di dalam kegiatan itu ada aturan main ya. Nah, aturannya setelah kita sebentar menonton video materi, nah tentu kita menanggapi ya. Pak Guru akan mengajukan sebuah 3 buah pertanyaan pastinya nantinya ya. Bagaimana cara kalian menanggapi Pak Guru? Pertama, kalian harus angkat tangan ya. Yang kedua ya, kita jangan langsung nyerobot ya. Yang ingin menanggapi nih sama juga ya, ingin menanggapi pendapat temannya, angkat tangan juga begitu. Dan jangan bisik-bisik ya.
Lalu aturannya yang berikut ya sebisa mungkin kita ya menghargai teman ya. Tidak perlu lagi menjadi pendengar yang baik gitu ya. Cara menghargainya. Oke, bisa dimengerti? Bisa, Pak. Sudah siap memulai kegiatan? Siap. Mantap. Mari kita saksikan video materi berikut. Jelas ya? Jelas. Oke. Oh iya, iya.
kedengaran ya, suaranya mengecil ya. Kan ada tulisannya, penjelasannya. Oke, baik. Nah, setelah kita menonton video materi ini, tentunya kalian kan dapat menganalisa ya berbagai macam nilai-nilai pertemanan, persahabatan, termasuk nilai-nilai yang ada di dalamnya. Untuk itu kita mulai dengan sesi diskusi ya, dan juga pendapat. Baik, pertanyaan Pak Guru yang pertama, menurut kalian perilaku apa saja sih di dalam pergaulan itu yang sesuai dengan etika? Ingin menanggapi tadi yang Pak Guru lihat pertama itu Nonain. Ya, silakan Nonain. Kalau menurut saya yang itu jaga aurat. Seperti kami yang berkeyakinan Katolik, saya kalau bergereja atau ke tempat umum yang berpakaian harus sopan. Begitu pula dengan yang Muslim kalau ke masjid atau ke tempat umum juga seperti. Baik, bagus sekali. Nonain memberikan contohnya itu langsung ke nilai-nilai agama ya. Gitu. Nah, Pak Guru sebagai seorang Muslim tentu jauh tidak tahu tentang Katolik. Nah, tapi kalau berkaitan dengan Muslim, nah ini contohnya ya, Nona Siva menggunakan jilbab, lengannya panjang, roknya pun panjang, kaos kaki, ya, tertutup. Ya, ini karena nilai-nilai yang diajarkan di dalam agama. Yang Pak Guru tahu mana kala contohnya Nonain atau yang lainnya di luar tetangga-tetangga Pak Guru ya, yang umat Katolik di misa hari Minggu mereka menggunakan rok panjang meskipun tidak sepanjang yang Muslim ya. Bagus sekali. Nonain yang lain siapa tadi ya? Oh, Siva. Ayo. Menurut saya tuh harus mempunyai tujuan yang jelas dalam berteman. Tidak hanya kayak untuk kayak main-main saja, nongkrong-nongkrong saja, tapi dia juga harus punya impact yang positif kalau berteman. Ya, ya. Setuju semuanya? Setuju. Oke ya. Yang lain tadi Nona Marieta ya, Nona Marieta lebih dulu tadi. Oke, kalau dari saya itu ini berteman yang baik itu kita harus bisa saling menghargai pendapat dari teman. Contohnya di dalam kelas, ketika teman sedang melakukan presentasi, kita harus menjadi pendengar yang baik. Kita bisa mendengar atau menyimak presentasi dari teman. Bagus ya. Nah, Tuhan sudah memberikan kita
telinga 2 ya. Alat indera kita dikasih 2. Tentunya mulut ini hanya mulut 1. Itu yang baik. Terima kasih, bagus sekali ya. Tadi siapa ya? Oh, Titin. Ya, silakan Titin ya. Sabar dulu Nining nanya. Kalau menurut saya ini berteman yang baik yang sesuai dengan etika itu contohnya tuh kayak ketika berteman dengan yang lawan jenis Ya. itu tidak boleh berduaan dalam waktu yang lama. Misalnya tuh kayak mau bertemu di tengah malam terus keluar sampai tidak tahu batas waktu. Boleh tuh kita apa sih? Berteman dengan lawan jenis boleh. Boleh sih, tapi bisa menjaga jarak dan tahu batasannya. Oh, bagus ya. Itu ada kan di dalam ajaran Katolik ada. Dalam Muslim. Saya rasa semua agama ada. Ya. Oke, Pak Guru beri kesempatan tadi Nining. Nining juga. Menurut Nining apa? Bagaimana Menurut ketika saya, di dalam pergaulan itu? menurut saya dalam pergaulan itu kita harus memiliki sikap toleransi yang tinggi. Ya. Misalnya tuh kayak ada teman lain yang sedang beribadah, kita harus menghargai juga. Terus kalau misalnya ada teman yang merayakan hari raya di agama itu, kita mengucapkan. Oh iya, bagus sekali ya. Aduh. Kita masuk pada nilai-nilai agama ya, toleran kita hidup hidup beragama ya. Kita di Nagekyo kita ini ada 2 agama besar. Yang pertamanya Katolik, yang keduanya Islam ya. Nah, kita bisa berdampingan, bersatu tidak, tapi mencari titik temunya ya. Nah, dengan tadi disampaikan oleh orang ini Pak Oda ini ya, yang mungkin pikir ya. Kita harus memiliki rasa malu. Ya. Laki harus malu juga ya. Bagaimana itu contohnya? Pikir. Rasa malu punya kayak kita selalu pinjam barang di teman terus pinjam sampai tidak bisa kalau pinjam tuh selalu sampai habis kayak telepon gitu. Baik. Oh, Pak Guru sini ya. Pak silakan menasihatnya. Mempunyai rasa malu tuh maksudnya dia tidak kayak dalam berteman tuh dia tidak berbuat berbebas kepada temannya tuh kayak ke rumah temannya tuh dengan bebas-bebasnya langsung ke tempat makan dari nasi atau langsung ke kamar. Siap, mantap ya. Jadi pesannya Fikar sudah diperjelas oleh Nona Titin ya. Oke, mantap. Terakhir Nona Ica. Nah, Ini berperilaku sopan. sopan ya. Sopannya itu bagaimana Nona Ica? Lebih menghargai teman itu maksudnya jangan terlalu kalau kita sahabat jadi kita semena-mena berperilaku sopan. Sembarangan dia sembarang saja kita biasa dengar itu ya. Oke. Jadi terkait dengan perilaku bahkan contohnya kalian sudah bisa menggambarkan itu dengan baik ya. Mantap ya. Nah, yang selanjutnya gimana sih cara membina hubungan pertemanan ya, maksudnya kita bina gitu ya, kita jaga itu bagaimana biar tidak mudah terpecah belah, konslet mungkin ya istilahnya gitu. Nah, siapa yang bisa? Oke, tadi yang lebih duluan ya. Marita. Cara membina hubungan pertemanan yang lebih baik itu kita harus membangun komunikasi yang baik. Misalnya contohnya kalau teman kita berbuat salah atau kita berbuat salah, kita harus minta maaf pada teman kita. Atau ketika teman kita berbuat salah kemudian dia meminta maaf, kita harus memaafkan. Iya, bagus sekali ya. Itu sesuai itu kan dengan yang pertama norma agama pastinya ya. Kalau kita mengajarkan itu lalu nilai kesusilaan ya. Adat kita bagaimana? Iya. Ya. Saling memaafkan. Iya, kita di timur sini ya masih sangat kental ya hubungan gotong royong ya. Oke, bagus sekali ya. Yang tadi berikutnya tadi Siva dulu ya. Gimana Dalam tuh? hubungan pertemanan itu kita harus menjaga rahasia teman
teman. Kalau misalnya ada teman yang cerita tentang masalah pribadinya ke kita harus menjaga kerahasiaannya. Selain itu juga tuh kita tidak boleh mengontrol teman, maksud kayak dia tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Hanya kecuali kalau dia berbuat salah, baru kita kayak kasih tahu kayak kalau begini itu salah, tapi kita tidak boleh kontrol dia kayak ini buat apa yang harus kita mau gitu. Baik, Pak Guru yang bisa dapat gue tangkap itu istilahnya posesif ya. Iya, Iya, kontren. memaksakan diri. Iya, iya, benar sekali ya yang ditambahkan oleh Titin. Ada yang lain? Oke, baik dari Fikar. Memberikan motivasi kepada teman yang putus asa atau menjauh. Harusnya memberikan motivasi mana kalau dia lagi jatuh gitu ya. Iya. Malas belajar. Termasuk di saat malas belajar. Iya. Atau hanya di saat dia malas belajar. Misalnya kalau dia lagi putus cinta gitu, misalnya putusin pacar gitu. Nah, bagaimana? Kasih saran. Saran. Tadi poinnya memotivasi ya. Iya. Oke. Yang lain karena Ica dulu ya. Mau memberikan pujian kepada teman. Contohnya teman kita kan berprestasi toh, Iya. dalam satu bidang itu. Dengan dia punya kerja sendiri, kita sebagai teman harus memberikan apresiasi kepada dia. Yang Pak Guru bisa tangkap itu mendukung teman itu berarti sifat yang sifat yang bukan SMS ya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya, setuju tidak? Ya, dan yang lainnya juga setuju ya. Oke, tadi Nona In dulu ya, sabar ya Titin ya. Dengan ini ya. Jangan bercanda yang terlalu berlebihan. Jangan bercanda yang terlalu berlebihan. Kan tuh kayak jaga tingkah laku, ucapan, atau candaan kita yang dapat menyinggung perasaan teman. Kalau yang Nonain bisa dengerin Pak Guru candaan yang biasa di sekolah ini bagaimana sih? Canda yang bagaimana sampai teman bisa marah gitu? Kenal nama orang tua atau mungkin panggilan kita nama hewan atau makhluk kita Oh, begitu. iya. Dan itu terjadi ya di sekolah ini? Iya. Terjadi. Sering akhlaknya tuh jadi Iya. lupa batasan. Iya, lupa batasan. Tapi kan kadang Pak Guru mendengar dalam norma adatnya dan tanda kutip ya, ada tertentu mana Pak Guru ya. Karena kami kan satu nenek moyang begitu, itu bagaimana Nanain? Kalau itu seharusnya harus diperbaiki lagi biar jangan terjadi ke depannya gitu. Berarti kita melihat pada lingkup yang lebih luas ya, secara umum di Indonesia ini itu tidak memperbolehkan ya. Atau kalaupun dia baku maki, tapi jangan di tempat umum ya, karena ada suku-suku lainnya, suku lain, yang macam Pak Guru kan sukunya dari luar Flores ini ya. Oke, mantap, Nain. Silakan. Titin. Semangat kiri. Iya, semangat kiri nih, mantap. Ya, dalam pertemanan itu tuh jangan tuh susah dengan orang lain, senang dengan saya. Senang dengan orang lain, susah dengan saya. Maksudnya tuh kayak dalam pertemanan tuh kalau dia susah dia cari saya, pas dia senang dia lupa saya. Oh, dia butuh di saat ada maunya. Iya, maunya. Iya. Bagus. Ya. Biarpun cara penyampaiannya A, tapi Pak Guru dengan bahasa yang B, intinya satu tujuan. Ya. Oke, terakhir dari Nona ini. Untuk itu belajar untuk saling menghargai sesama. Iya. Sesama itu sesama apa yang Kayak tetap dengan teman gitu, kayak ada teman yang sedang memberikan pendapat gitu, mendengarkan kembali gitu, tidak kayak potong-potong atau kayak kritik yang langsung tajam gitu. Oh iya. Tapi kritik kan boleh. Ya tapi ada etikanya batasannya juga. Atau mungkin Pak Mungkin maksud dia tuh mungkin pas ini menyampaikan kritik itu jangan yang kayak langsung Oh iya. Oh iya. sampai orang langsung down langsung. Wah, mantapnya bagus sekali nih dari ya jelas ya tadi ya pastinya yang bagus itu bermulai dari meaning ya. Oke. Nah, intinya
Guru sudah bisa tangkap, kalian sudah memahami ya bagaimana cara membina hubungan yang baik ya dalam sebuah hubungan pertemanan. Nah, pertanyaan yang terakhir Pak Guru ini, kalian kan punya teman dekat ya? Punya tidak? Punya. Sahabat punya? Punya. Nah, seandainya gitu ya kita tidak punya belum punya sahabat, kita ingin memulai persahabatan itu, bagaimana sih ciri-ciri yang bisa kita jadikan sahabat itu? Ya? Bagaimana sih kalian dalam menentukan ciri-cirinya itu? Oh misalnya Pak Guru suka manis, kecut, oh berarti itu mangga, kan? Atau Pak Guru suka mangganya yang ada madunya, ya tentu berarti bukan semua mangga madu. Contoh kalau di Pak Guru analogikan, nah, kalau kalian untuk menjadikan sahabat itu ciri-cirinya yang seperti apa? Iya Pak. Itu yang lebih dulu ya. Iya, mungkin semangatnya juga membuat Pak Guru juga ikut semangat. Terima kasih gitu ya. Oke. Kayak mencari teman yang berakhlak. Kayak jangan teman yang memberi pengaruh negatif kita, tetapi pengaruh positif. Jadi bisa sama-sama membangun dan melengkapi. Mantap ini ya. Selanjutnya tadi siapa ya? Red. Oh ya, Mama Marieta. Kalau kriteria saya itu mencari teman yang bisa memberikan pengaruh positif, terlebih khusus dalam belajar, yang memberikan semangat, mempunyai semangat belajar yang tinggi, terus disiplin. Iya. Disiplin ya. Contoh disiplinnya apa? Datang tepat waktu ke sekolah, berpakaian yang rapi ke sekolah. Pakaiannya sesuai tidak nih dengan hari kerja? Harus sesuai juga ya? Mantap ya. Oke, apa dulu untuk kita ya langsung contohnya itu langsung ke kehidupan sebagai pelajar nih ya. Nah, lebih mudah kan dicerna oleh kalian ini. Nah, yang berikutnya siapa nih? Saya. Siva. Oke. Kalau saya ada dua. Yang pertama tuh harus berakhlak. Jadi anak yang baik. Yang kedua itu frekuensi. Kalau yang pertama yang berakhlak baik itu karena menurut saya akhlak kita tuh bisa dilihat dari akhlak sahabat terdekat kita. Jadi kita harus punya sahabat yang punya akhlak yang baik. Supaya kita juga dapat akhlak dinilai ya gitu. Terus ya kalau yang kedua tuh sefrekuensi, maksudnya tuh kan ada juga teman tuh yang kayak baperan gitu tuh, kayak sedikit apa gitu terus dia langsung kayak terenak. Jadi ada tersinggung ya? Sensitif. Jadi itu yang ada dua itu. Ada dua dari itu ya. Bahasanya keren ya. Anak IPA sefrekuensi ya. Pak Guru yang bukan dari eksakta itu ya jadi salut lah gitu ya. Pak Guru dan tidak ragu lagi ya dengan anak IPA dengan bahasanya ya bahasa eksak. Oke. Nah, selanjutnya dari Fikar. Kalau saya suka berteman dengan orang yang ceria, humoris, dan juga suka tuh teman dengan orang tuh yang rajin beribadah. Itu tuh poin yang terakhirnya tuh mengingatkan Pak Guru lah pastinya ya. Pak Guru masih bolong-bolong juga ya. Makanya kadang-kadang istri saya juga sering marah ya. Padahal itu kewajiban ya. Semua kita ya. Katolik juga kan. Kalian harus juga beribadah sesuai dengan waktunya ya. Oke. Selanjutnya siapa? Yang ingin menambahkan? Nonain mungkin? Nonain tadi sudah Guru beri kesempatan atau tidak? Belum. Oh iya. Nonain ciri-ciri temannya gimana? Ciri-ciri teman yang sopan santun, tahu tata krama, tahu pokoknya aturan-aturan kalau ya kayaknya dapat membawa pengaruh positif buat saya. Nah misalnya Pak Guru tanya nih, kalau misalnya ada teman yang datang ya SD lah dia, kenal sedekat, tapi kan pura-pura juga dia ingin menjadi sahabatnya, kan kelihatannya mulai dekat-dekat tuh perempuan nih bukan laki-laki Pak Guru ya. Guru percaya
tapi kalian bilang Pak Guru tidak ada pacar, percaya itu. Nah, itu bagaimana tanggapan Nona teman yang SD itu tadi itu? Ya kalau saya sih terima saja, yang intinya dia jangan sampai melewati batasnya. Terus saya ingatkan dia juga kalau sampai dia melanggar kayak sudah mulai lewat batas gitu. Tapi itu tidak bisa dijadikan sahabat atau hanya teman biasa saja? Bisa kalau kita membina atau kita perbaiki atau kita kasih saran ke dia gitu. Wah mantap ya, lebih bijaknya, jadi tidak langsung menolaknya ya, tapi ya mungkin dia mau lebih mengenali terus mau mengubah dia bersama-sama gitu. ya, Jadi untuk dia hebat. dia membiasakan dia, tapi sifatnya ini ada tanda-tanda dia senang memaafkan ya. Nah itu pesonamu ya, pesonamu namanya saja ya, itu inner beauty itu. Dalam mantap. Nggak lengkap kalau Pak Guru tidak memberi kesempatan di Eca belum tadi Eca itu belum ya. Pastilah ada dari Nona Eca pilihannya ciri-cirinya gitu. Ini sama tuh temanku yang berlaku itu tidak melanggar momen-momen. Contohnya yang bagaimana itu Eca? Misalnya kalau Pak Guru kaitkan dengan suatu saat punya calon suami gitu, tidak suka yang bagaimana dia? Nah, yang suka ke ibadah bersemayam. Pemalas suka dengan yang pemalas. Oh tidak suka dengan yang pemalas ya? Wih semangat nih. Nona Titin setelah mendengar tiapa ya. Mungkin kita Pak Guru tanya, Nona suatu saat ingin membiara atau punya pasangan hidup? Jadi Nona minta maaf Nona Titin. niatnya membiara tapi orang tuanya. Oh orang tua dia. Pak Guru tanya nih, kalau misalnya itu calon pasangannya itu ya, ciri-cirinya itu seperti apa sih? Ya yang lebih taat agama terus mau menerima saya dan keluarga, jangan saya gitu. Ya sederhana, ada apanya gitu. Tidak. Apa adanya? Oh apa adanya. Makanya Tapi menurut Pak Guru apa ya kalau ada apanya ya? Rezeki. Oh iya Pak Guru. Baik ya, anakku ternyata dari kegiatan ini Pak Guru bisa menangkap ya bukti dari antusiasme respon kalian ya, cara kalian juga menanggapi teman. Dapat Pak Guru simpulkan kalau kalian itu sudah bisa menyerap serta Pak Guru percaya kita di orang bagian timur ini ya, itu rasa atau penghargaan terhadap orang lain itu sangat tinggi. Jadi nilai-nilai itu sudah tertanam dari dasar dari keluarga ya. Oke, baik. Nah, Pak Guru selanjutnya berharap satu dari kalian bisa menyimpulkan materi hal-hal yang ditangkap dari diskusi ini. Ya. Nah, siapa tuh yang sukarela? saya. Oh, Nona Marieta. Silakan Nona Marieta. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Dari pelajaran ini saya dapat menyimpulkan bahwa dalam pergaulan dengan teman sebaya, kita harus menerapkan etika yang baik dan sesuai dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu yang berlawanan jenis maupun yang berbeda keyakinan. Etika yang baik itu tuh seperti kita dapat menghormati dan menghargai teman kita. Terus kita harus berperilaku sopan terhadap mereka. Nah, selanjutnya kita bisa memberikan motivasi atau dorongan ketika teman kita mengalami kesulitan atau sedang patah semangat. Inspiratif. Terima kasih Nona Marieta.
ya. Jadi yang Bapak bisa tangkap itu tentunya dengan kita berdiskusi kelompok seperti ini, Pak Guru percaya dalam setelah kegiatan ini tentunya kalian bisa menerapkan dan hasilnya akan mampu membina hubungan pertemanan, bahkan persahabatan kalian juga akan lebih langgeng. Oke, dari kegiatan kita pada hari ini, Guru berharap adanya sebuah komitmen ya, seperti janji atau pengharapan gitu ya, dari kalian. Salah satu dari kalian mungkin ada yang bersedia. Siapa ya? Oh, dari Fikar. Silakan Fikar. Komitmen kita harus menerapkan etika-etika yang baik dan pergaulan, dan kegiatan ini semoga bisa terus dilanjutkan ke depannya, serta dengan adanya kelompok ini dapat menjadi sarana untuk memperbaiki diri. Bagus. Oke, terakhir dari Pak Guru yang menyimpulkan kegiatan ini bahwa etika pergaulan itu sangat penting dalam menjalin sebuah hubungan pertemanan atau persahabatan, karena tanpa adanya nilai-nilai yang berlaku dalam sebuah pergaulan, maka pertemanan atau persahabatan itu tidak lama, ya, tidak langgeng. Ya. Untuk itu, sebisa mungkin apa yang sudah kita bahas pada hari ini dapat kita terapkan ya, di kehidupan nyata ya, sehingga kita sebagai makhluk sosial ya, di kehidupan nyata itu akan mendapatkan berbagai macam kemudahan ya, tentunya di dalam bekerja ya, kita pasti butuh orang lain ya. Contoh pada saat ini Pak Guru, kalau Pak Guru tanpa adanya kalian ya, di sini sebagai anggota kelompok ya, tidak bisa terjadi yang namanya hubungan ya. Oke, sekali lagi mari kita aplaus bersama. Ini sebagai bentuk apresiasi kita semua. Pastinya Pak Guru berterima kasih. Terakhirnya kegiatan kali ini tentunya tidak lengkap kita sebagai makhluk yang beriman mengucapkan terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari kita akhiri kegiatan kita ini dengan doa penutup yang tadi sudah dibuka oleh Fikar. Sekarang sebagai bentuk rasa tolerannya Pak Guru minta memakin ya. Oke, terima kasih anak-anakku. Nanti terakhir ada lembar angket yang bisa kalian isi ya. Nanti ya. Lembar angketnya nanti Pak Guru bagikan setelah kegiatan kita terakhir. Ada angket prosesnya ya. Mana prosesnya itu kalian juga menilai Pak Guru ya. Ya. Itu juga Pak Guru menilai kalian ya. Dan ada lembar hasilnya dan LKPD ya. Lembar kerja peserta didik. Ya. Nanti Pak Guru bagikan via grup ya. Sekian,
Terima kasih.